Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara napaktilas jejak leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Alhamdulillah kami beserta Pak Haji Toto beserta rekan-rekan telah sampailah di tempat paserean Syekh Magelung Sakti, persisnya itu di Desa Karangkendal, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuncen, Ya. Pak Kula saking Dinas Kebudayaan Pariwisata ingin menelusuri lebih jauh ya peran serta sepak terjang dari Pak Syekh Magelung Sakti. Oke. Mangga. Iya. Panggil ke bawah nggih? Nggih. Mangga. Terus ini apa nih Pak? Oh, yang ini nih yang dikenal oleh masyarakat ini sumber pusur bumi ini tinggalan beliau Syekh Magelung nih Pak. Sumur pusar bumi. Iya. Lewatnya dari mana? Lewatnya dari sini. jarang dibuka. Ya kalau ada yang mandi dibuka Pak. Kalau ini apa nih Pak? Nah ini sama juga tinggalan beliau Syekh Magelung, ini namanya pedasan. Fungsinya untuk Fungsinya air yang wudhu dulu. dulunya waktu beliau masih hidup buat wudhu, tapi sekarang buat orang yang minta air tuh. Oh, Cari berkah. lanjut ke ini apa nih Pak? Nah ini apa sih Ki Gede Tersana? Ini Apa tuh? taklukannya Syekh Magelung. Ya kalau diceritakan mungkin ada ceritanya Pak. Pak Jito tahu barangkali ada nambah ini. Kalau berdasarkan penelusuran kami, Pak Ki Gede Tersana adalah salah satu pendiri padukuhan di Desa Tersana atau padukuhan Tersana. Persisnya di Indramayu, di Sukagumiwang. Sukagumiwang. Ya. Yang pada saat itu katakanlah sebagai orang atau seorang yang tidak mau ada syiar Islam berkembang, Pak. Jadi sebagai untuk melawan. Nah, sehingga salah satu PGD yang ditaklukkan oleh Syekh Magelung Sakti sehingga menjadi santri dan pengikut. Demikian barangkali. Lagi-lagi bahwa ketika dalam mensiarkan agama Islam tentunya banyak tantangan. Betul. Ada yang pro dan kontra. Betul. Tapi berkat karomah dan izin Allah ya secara syariat Syekh Magelung Sakti setelah menaklukkan beberapa wilayah yang sekiranya katakanlah menjadi kontra, akhirnya Takluk kesini dengan juga. izin Allah mau ingin berbarengan mengikuti jejak dari Syekh Syarif Hidayat itu dari Syekh Magelung Sakti, akhirnya Ki Gede Tersana ikut menjadi muridnya ya Pak ya? Iya betul. Nah, makanya dikuburkannya di sini ya Pak Iya ya? di sini betul. Ya. Ini dari eranya siapa nih Syekh Magelung Sakti ini nih, Pak? Ya kalau Aslinya dari mana? Kemudian dalam rangka apa di Cirebon? ya sementara yang saya udah tangkap nih Pak ya. Ya. Mungkin karena beda-beda itu terserah tapi Ya, sementara- versi. Ya versi. Nah sementara beliau kan dari kecil sampai dewasa itu rambutnya nggak bisa dipotong. Akhirnya
dicari orang yang sakti di sono itu, tetangga negara-negara itu tidak ada yang mampu untuk memotong dengan alat apapun. Nah tiba-tiba ada yang ngasih tahu, itu seorang kakek, kalau kamu kepengen dipotong rambutnya harus keluar dari negara sendiri, adanya di Indonesia dan di Pulau Jawa, Jawanya Jawa Barat, Jawa Baratnya Cirebon, sekaligus diberi nama yang akan memotong rambut kamu itu Syarif Hidayatullah. Ada yang menceritakan pangeran apa yang di Talun tuh, Mbah Kubu Cirebon. Nah setelah mendengarkan kata yang jelas ini, langsung beliau ini Syekh Magelung ini langsung menuju tempat lokasi yang diceritakan tadi. Secara singkat bertemulah antaranya Syekh Magelung Sakti dengan Syarif Hidayat. Akhirnya diceritakan saya mau berpotong gosip itu, akhirnya cuma dipegang aja nih Pak, rambut beliau nih dipegang langsung jatuh. Nah tempat jatuhnya itu sekarang namanya diabadikan, dinamakan Jalan Karanggetas. Di kota itu Karanggetas itu pengambilan waktu dipotongnya Syekh Magelung Sakti. Karang artinya kebon, karena waktu itu masih kebon ya Pak ya. Ketas itu artinya mudah patah. Yang segitu di Timur Tengah ulama-ulama tidak bisa dipotong itu cuma di sini, cuma dipegang doang. Nah akhirnya sudah dipotong, akhirnya dikasih tugas oleh beliau, Syarif Hidayatmu, ya wis kamu sekarang saya kasih tugas untuk menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon Utara. Adapun tempatnya cari sendiri yang kamu sukai. Akhirnya berangkatlah secara singkat ini Pak. Akhirnya berangkat dari sono itu, dari keraton ke sini. Terus sementara desa-desa yang lain dilewatin, yang cocok bagi beliau ini Desa Karangkendal. Ya. Baik pemirsa, tadi sekelumit kita bisa mendengarkan secara seksama dari juru kunci bahwa secara deskripsi kurang lebih demikian, mungkin banyak dari berbagai versi. Pak Raden Toto, ya. Ini saya pernah melihat dari beberapa literatur, konon ada sebuah kemiripan, ya. Beliau itu katakanlah ya mungkin dari lahirnya untuk rambut ini dengan karomanya sulit dipotong dan lain sebagainya. Tapi ada sebuah alur cerita yang sekiranya Syekh Magelung Sakti ini ya pernah menjumpai ada beberapa katakanlah lomba yang diadakan oleh Nimas Gandasari. Nimas Gandasari. Iya, Nimas Gandasari itu mengadakan sebuah lomba atau sayembara. Apabila bisa mengalahkanku, maka akan dijadikan suaminya. Betul. Nah, datanglah Syekh Magelung Sakti itu dari event katakanlah lomba atau sayembara tersebut. Tapi sebelum berangkat bagaimana sudah dipotong dipegang oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Bagaimana Pak Raden Toto? Jadi berdasarkan buku-buku yang ada, naskah yang ada, mungkin Bapak yang disampaikan Pak Juru Kunci memang betul, ya. Termasuk Pak Kadis juga benar-benar, ya. Namun barangkali mungkin penyempurnaan memang benar bahwasanya Syekh Magelung Sakti itu berasal dari negeri Sam. Ya. Makanya dijuluki Syarif Sam, itu ya. Dari Yaman seperti itu atau Syria. Nah, kedatangan beliau ke tanah Cirebon ini sebetulnya satu tujuannya yang pertama adalah bagaimana rambut yang panjang ini agar bisa dipotong. Itu tujuan utama. Jadi awalnya bukan untuk penyebaran agama Islamnya. Bukan. Ya mungkin karena risinya rambutnya dakwah, kononnya riben care supaya bisa dipotong. Nah, kemudian katakanlah dari beberapa informasi yang ada itu yang mampu mungkin atas izin Allah Syarif Hidayatullah. Lanjut. Nah, pada saat datang ke Cirebon, di sana ada sebuah sayembara yang diadakan oleh Ki Selapandan, yang namanya adalah Babu Cirebon Cakrabuana, yaitu sebagaimana dalam Pak Kadis adalah sayembara untuk memperebutkan Nimas Gandasari, siapapun orang, baik gede ataupun siapapun yang bisa mengalahkan tanding jurit dengan Nimas Gandasari, kelak akan menjadi suaminya. Nah, pada saat Syarif Syah memang tujuannya buat sayembara, Pak, tiba-tiba kan tujuannya dipotong rambutnya, dalam hal ini versi kami adalah Baku Cirebon yang memotong. Nah, tetapi karena dia itu ikut juga sayembara.
Akhirnya sayembara dari Nanti dulu. Yang memotong ini Baku Cirebon apa Sesari Pida itu Mbak? kalau berdasarkan diri saya adalah Baku Cirebon. Oh iya iya. Tapi dari versi yang lain Ada adanya Gunung Jati. Sesari Iya, Gunung pada Jati. dasarnya Ya. memang dipotong lah di Ada Cirebon. Ya. di sini tempat untuk apa ini? Apa namanya ini Pak? Namanya waktu dulunya ini untuk istilahnya tempat istirahat buat midang waktu beliau masih hidup. Jadi kalau duduk-duduk di sini istilah boleh dikatakan tempat apa ya, menenangkan pikiran atau memandang alam itu begitu tuh Pak. Saya luruskan, dudu Ya. midang. Ari wong midang penanan jabur karo kopi ini jabah. Mm. Nah ini tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah, untuk zikir. Mengapa Haji Toto bisa Jadi menjelaskan? Bukan begitu Pak. Apa? Saya sampaikan luruskan Pak, ada lainnya namanya Pasekaran. Ah, Pasekaran itu diyakini sebagai tempat di mana Syekh Maulana Sati melakukan iktikaf, Iktikaf. zikir, Zikir. untuk bermanfaat kepada Allah. Betul nggak, Pak? Tafakur seperti itu. nah, Ya kurang lebihnya lah begitu. iya. Ya, jadi di sini ada tempat khusus seperti itu Pak, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Ya. Yang Maha Esa. Coba Pak bisa dilihat Pak. Jadi semacam bentuknya juga panggungan Pak, panggungan. Yang sekarang buat tempat sajian kalau ada acara tuh Pak. Ya sekarang berarti kan Seperti ya sekarangnya nih tempat naruh ucak buni itu Pak. Tuh Coba lihat. dulu, Pak. Jadi kayak joglo Pak, kalau itu sih sebenarnya. sama dengan itu yang besar tuh, cuman ini kecil. Ya. Nah ini pembaca. Asli Pak, Insya Allah, dari dulu. Insya Allah. Kalau semen-semen sih tambahan aja ya. Ya iya lah. Asli jati. Program Napak Tilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napak tilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak tilas jejak leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.